Jepang. So baru habis undian untuk kelaikan Piala Dunia pusingan ketiga. Bagaimana anda melihat pasukan Indonesia sendiri dalam grup C bersama pasukan-pasukan yang lain? Ya, honestly itu grup yang sangat berat ya, karena kita semua tahu kita segrup dengan Australia, kemudian segrup dengan Arab Saudi, kemudian segrup dengan Jepang, bahkan dengan China dan Bahrain diantaranya. Jadi ini grup yang tidak mudah, tapi memang sedari awal kita sudah menargetkan lah untuk kalaupun lolos, saya pikir paling realistis adalah peringkat 3 dan 4. Tapi jujur dengan situasi terakhir ini, saya pikir menurut pandangan saya ya, 1, 2, 3 itu kemungkinan besar atau hampir pasti akan menjadi milik Australia, Arab Saudi dan Jepang. Jadi kita harus fight untuk nomor 4 ya, dengan segala respect. Saya pikir it's all between Indonesia dan Bahrain dan China. Macam mana menurut anda sendiri komuniti ataupun peminat di Indonesia untuk melihat Indonesia ke World Cup nanti? Adakah itu satu harapan yang besar buat peminat juga, mungkin memberi pressure kepada PSSI juga? Wah, itu pasti ya, bahkan bukan hanya Indonesia, mungkin baik Malaysia juga pasti kalau pengen juga ingin lolos ke Piala Dunia, Thailand, negara ASEAN ya, kalau kita bicara. Kita tahu itu tidak mudah, bahkan sebenarnya mungkin 1 tahun yang lalu pun kita tidak pernah berani untuk berpikir terlalu jauh. Tapi memang entah mengapa kesempatan itu seperti tiba-tiba datang. Artinya jatah Asia kita tahu kan sudah naik jadi 8 lebih. Kemudian juga kita punya ketua PSSI yang sangat akomodatif, pelatih yang bagus juga, walaupun kontraknya belum tahu nih selesai kapan. Kemudian juga ada pemain warisan ya istilahnya, atau kalau kita biasanya bilang pemain diaspora. Jadi dengan semua elemen-elemen itu kita berharap paling tidak memperbesar kemungkinan kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi sekali lagi tadi memang untuk otomatis honestly itu sangat sulit, mungkin chance-nya 5%, tapi paling enggak kita bisa lolos masuk ke 4th round. Dan tapi kalaupun enggak terjadi pun saya rasa publik juga harus bisa menerima, karena itu yang saya katakan tadi, setahun 2 tahun lalu kita tidak punya ekspektasi seperti itu. Jadi kalaupun tidak bisa lolos ke Piala Dunia pun sekalipun, paling enggak kita akan punya minimal 10 pertandingan yang berkualitas menghadapi tim-tim kuat Asia. Macam mana dikabarkan juga kontrak Shin Tae-yong hingga ujung bulan ini saja. Yeah. Macam mana di kalangan media untuk bercerita pasal ini? Mungkin digantikan kah ataupun disambung kontrak kah? Ya, ini memang menjadi kekhawatiran fans tim nasional Indonesia juga ya, masyarakat Indonesia, karena jujur kita sudah punya satu struktur, satu kesatuan, kolektivitas yang sangat baik, yang tadi saya katakan ketua umum, pelatih dan juga staf-staf yang lain. Artinya kita sangat berharap lah Shin Tae-yong untuk dilanjutkan masa baktinya. Tapi memang sampai dengan detik ini kita bicara tanggal 27 Juni, belum ada kepastian yang jelas ya. Ini agak kesimpang siuran lah. Jadi katanya proposalnya udah oke, sudah setuju, draftnya tinggal tanda tangan. Tapi kalau berita resminya Shin Tae-yong katanya sakit. Ya mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan benar ya, tapi mudah-mudahan memang itu yang terjadi, artinya memang udah oke. Tapi karena yang bersangkutan beliau itu berhalangan, ya mungkin agak tertunda. Tapi kita berharap itu secepatnya dilaksanakan supaya juga bisa untuk mempersiapkan nanti 5 September dan 10 September ketika kita menjalani laga-laga awal terutama nanti. Oke, ini menurut anda juga, pandangan anda juga, ada setengah fan Indonesia dikatakan Indonesia menggunakan pemain warisan heritage player untuk memberi, tapi ada setengah fan juga mengkritik pemain-pemain lokal, pemain-pemain tempatan kurang mendapat tempat. Apa pandangan anda sendiri menurut di sana? Saya pikir nggak setengah ya. Memang ada yang nggak setuju dan selalu seperti itu. Setiap ada isu, ada kebijakan, nggak mungkin semua orang setuju, udah pasti ya. Tapi kalau dari yang saya tahu itu rata-rata, mungkin saya bisa pastikan 80-90% bahkan itu tidak ada masalah. Memang kalau saya boleh sedikit mengkritik atau memberi masukan, jangan lupakan juga Liga 1. Karena bagaimanapun juga Liga 1 ini atau Liga lokal adalah juga sumber pemain untuk disumbangkan atau dikontribut ke tim nasional itu. Tapi kan semua itu tidak gampang, butuh waktu. Pak Erick Thohir datang dengan kondisi katakanlah minus. Artinya banyak sekali PR yang dilakukan. Nah, dia lagi membereskan satu masalah soal tim nasional. Ini sudah mulai bekerja dengan It Works ya, dengan pemain warisan. Tapi tentu setelah ini juga harus jangan keterusan, tapi juga mulai membenahi Liga 1-nya. Oke lah, saya mungkin kamu boleh mempromot kamu punya, mungkin ada yang mahu mengikuti perkembangan bola sepak Indonesia, di mana kamu mau mengikuti? Ya, pertama terima kasih untuk Harimau Malaya dulu, karena kolega kita ini kita selalu berbarengan ini ya, liputan. Yang kedua adalah, nah kalau mau tahu berita-berita seputar tim nasional Indonesia A1, jangan lupa ke channel Bung Harpa. Thank you.